Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Oke teman-teman, buat kalian yang udah lama banget nih melihara ular boa, tentunya akan sangat menguntungkan dong kalau misalkan kalian bisa mengawinkan atau breeding si ular boa ini. Nah, pasti kalau untuk breeding sampai dia punya anak terus kalian jual atau kalian pelihara, itu butuh butuh perawatan yang ekstra dan juga pengetahuan yang benar-benar harus kalian terapkan gitu. Jadi pas banget karena di video Alam Lutfi kali ini aku bakal ngebahas tentang tips breeding ular boa. Kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Jadi seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, bahwa ular boa ini adalah hewan ovovivipar atau hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Maksudnya dia bertelur di dalam perut, terus pas udah keluarnya dia beranak gitu, udah jadi anak, udah jadi baby ular boa gitu kan. Makanya perawatan untuk ular boa ini nggak perlu kayak ular-ular lain gitu. Kalau ular yang lain kan contoh konsnek. Kalau konsnek kan butuh laying box, terus juga butuh inkubator, terus juga nanti butuh pokoknya macam-macam tentang perawatan telurnya. Nah, kalau si ular boa ini yang uniknya itu nggak perlu pakai laying box ataupun inkubator, karena pas dia udah lahir itu dia udah jadi baby ular boa. Jadi kalian cukup tenang lah, nggak perlu nyiapin inkubator dan juga laying box kayak gitu. Oke, pokoknya aku harap sih kalian bisa ngikutin aja tips dari aku, karena ya terserah kalian sih kalau misalkan kalian mau ular boa kalian pas breedingnya itu berhasil atau enggak. Ya pokoknya perhatikan aja gimana tips-tips dari Alam Lutfi ini. Nah, untuk tips sebelum aku masuk ke tips breeding ular boa ini, mendingan kalian subscribe dulu deh channel aku biar kalian gak ketinggalan tentang ular boa. Karena nanti setelah aku kasih video setelah aku up maaf ya, ada anak kecil bersekat. Nanti setelah aku kasih tahu tentang video breeding ini, tips breeding ini, nanti aku bakal kasih tahu juga gimana cara ngerawat baby ular boa. Dan juga nanti kedepannya pasti bakal ada lagi, kayak aku bakal ngejelasin tentang mop ular boa, dan juga pastinya bakal lebih banyak lagi tentang ular boa. Dan gak cuma ular boa, aku juga bahas tentang ular-ular lainnya ataupun jenis kadal-kadal dan masih banyak lagi pokoknya. Jadi ya semoga aja sih channel Alam Lutfi ini bermanfaat buat kalian para pendengar setia Alam Lutfi. Jangan lupa juga di follow Instagram dan akun sosial media Alam Lutfi lainnya, kayak ada Instagram, terus juga ada Tokopedia, dan juga ada website resmi Alam Lutfi. Pokoknya di website resmi aku itu nggak cuma reptil aja ya, dari hewan terkecil sampai hewan terbesar di dunia pun aku bahas di situ. Pokoknya beserta fakta-faktanya ya. So, silahkan kalian baca-baca aja di artikel atau di website resminya Alam Lutfi. Langsung aja untuk tips breeding tips breeding ular boa kali ini. Yang pertama aku mau ngasih tahu sama kalian bahwa ini harus penting banget ya, maksudnya penting banget kalian perhatikan, yaitu memilih indukan ular boa. Karena ada pepatah, indukan yang berkualitas itu bakal menghasilkan anak yang berkualitas juga. Nah, hal ini juga sangat penting ya kalian perhatikan, karena kualitas indukan yang baik, indukan ular boa ini maksudnya, indukan ular boanya baik, itu bakal menghasilkan anak-anaknya yang baik dan sehat juga. Nah, si ular boa ini kan usia matang, ini aku kasih tahu sama kalian, usia matang perkembangbiakan ular boa itu sekitar 2-3 tahunan. Jadi kalau misalkan dia belum berusia 2-3 tahun, aku saranin jangan dulu kawinkan. Kayak gitu sih. Ya maksimal sih 2-3 tahun.
Terus lama penetasan di dalam perut karena dia hewan ovovivipar, jadi dia tuh sebenarnya bertelur, cuman pas di dalam perutnya itu dia sebelum melahirkan ya, sebelum melahirkan dalam perutnya dia udah menetas duluan si telur-telurnya itu. Nah, masa penetasan di dalam perutnya itu sekitar 2 sampai 3 bulanan. Gitu. Jadi 2 sampai 3 bulanan dia menetas di dalam perut, baru dia akan lahir si baby ular. Biasanya panjang tubuh si baby ular ini, teman-teman, itu mencapai 50 sampai 60 cm biasanya ya. Dan paling banyak anak ular boa yang dihasilkan si indukan ular boa ini mencapai 50 ekor sekali melahirkan. Jadi untuk indukan si ular boa ini harus benar-benar kalian perhatikan, karena satu kali melahirkan itu dia bisa mencapai 50 ekor baby boa. Pokoknya gimana coba bayangin, makanya 50 ekor ular boa kalau misalkan indukannya jelek, terus anak baby-babynya pasti ada yang jelek, ada yang gitu kan. Makanya harus benar-benar diperhatikan untuk indukan si ular boa. Yang selanjutnya adalah mengetahui masa perkawinan si ular boa. Nah, seperti yang aku bilang di sebelumnya ya, di awal ya, bahwa usia matang seksi ular boa ini adalah sekitar 2 sampai 3 tahunan. Jadi, kalau misalkan kalian mau mengawinkan atau mau breeding si ular boa ini, lebih baik dikawinkan di usia 2 sampai 3 tahun. Kalau misalkan ada yang nanya, boleh nggak sih dikawinin di bawah 2 tahun? Contoh misal 1 tahun, boleh nggak? Menurut aku sih baiknya nggak boleh ya, karena takutnya kan si ular boanya si betina ular boanya ini kan rahimnya masih belum siap untuk dibuahi. Nantinya takutnya nanti pasti bakal ada aja gitu, kayak entah dia rahimnya cacat lah atau gimana lah, pokoknya takutnya gitulah, banyak banget ketakutan kalau misalkan belum siap kawin kayak gitu. Terus untuk musim kawin si boa ini kalau di Indonesia, karena maksudnya si ular boa ini asalnya dari Amerika Selatan, Amerika Tengah kayak gitu ya. Kalau di Indonesia sih biasanya musim kawin ular boa ini di pertengahan bulan, antara bulan April sama bulan Juni. Wah, bentar lagi nih kan, ini April kan nih, berarti pas banget nih musim kawin si ular boa. Jadi buat kamu nih yang punya ular boa, baiknya segera dikawinkan atau segera di breeding, biar enggak sayang-sayang. Kalau mau dikawinkan kan sayang banget. Nah, untuk ciri-ciri boa ini birahi, biasanya nafsu makan lebih turun ya, dan yang paling kelihatan sih kalau misalkan kalian mau lihat si ular boa ini bakal kelihatan pada saat dia birahi, ketika kalian garuk-garuk bagian atas duburnya itu, bagian ekornya begitulah, bagian ekornya kalian garuk-garuk, nanti bakal kelihatan si kloakanya akan keluar. Tapi nggak semua ular boa maksudnya efektif dilakukan kayak tadi yang aku bilang. Next adalah proses perkawinan atau proses breeding ular boa. So, untuk breeding ular boa ini baiknya emang harus disatuin ya, maksudnya proses breeding ular boa ini menyatukan si indukan jantan dan juga indukan betina. Untuk menyatukan indukan jantan dan indukan betina, itu baiknya kalian satukan dalam kandang indukan jantan. Kan itu kan biasanya dipisah ya, kandang jantan dan juga kandang betina. Kalau misalkan mau dikawinkan, itu baiknya kalian kalian kawinkan di kandang si jantannya, si ular boa yang jantan. Jangan ditaruh di ular boa yang betina, karena takutnya kalau misalkan kalian taruh di kandang ular betina, si ular boa betina ini akan lebih mendominasi. Jadi kayak mentang-mentang ini rumah aku loh gitu loh. Jadi baiknya sih, takutnya berantem atau gimana kan, baiknya ditaruh di kandang si yang ular boa jantan
kayak gitu untuk perkawinan, untuk proses perkawinan ini. Terus juga proses perkawinan ular buah ini kalian harus benar-benar perhatikan. Jadi baiknya sih kalau misalkan kalian mau breeding atau mau menyatukan si jantan dan betina ular buah ini, lakukanlah di malam hari, karena kan ular buah ini hewan nokturnal ya, jadi maksudnya yang lebih aktif di malam hari. Makanya proses breedingnya sebaiknya dilakukan di malam hari biar lebih efektif aja, karena dia kan lebih aktif di malam hari kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau pagi hari pas kalian lagi libur atau lagi apa kan terserah kalian, tapi aku saranin yang lebih efektifnya di malam hari kayak gitu. Untuk proses breeding ini biasanya kalau misalkan si betina dan si jantan itu dua-duanya sudah birahi, mereka akan saling respon. Kalau misalkan si betinanya yang belum siap atau belum siap kawin, atau yang jantannya belum siap kawin, itu bakal kayak agak recok atau agak berantem gitu. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada kemungkinan dia udah jalan-jalan gak jelas gitu, sebaiknya dipisah aja. Terus untuk proses perkawinan ini juga biasanya sih berlangsung lama ya. Jadi kalau misalkan masih kemungkinannya mereka masih nyantai gitu, atau masih kayak PDKT-an, didiamin aja selama 3 hari atau 2 harian kayak gitu lah, biar kawinnya itu lebih maksimal gitu loh. Selanjutnya adalah menyiapkan kandang-kandang untuk baby ular boa. Jadi setelah ular boa itu melahirkan dan menghasilkan baby ular boa yang sangat banyak, 50 ekor yang tadi aku bilang, itu baiknya kalian pisahkan dalam masing-masing kandang. Jadi masing-masing kandang itu berisi 1 ekor ular boa. Ya kalian harus persiapin aja kandang yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil gitu. Untuk rekomendasi jenis-jenis kandang sudah pernah aku bahas, jadi silahkan kalian tonton aja di video aku sebelumnya. Dan nanti kalau misalkan untuk kandang ya masih baby tuh kandangnya biasanya pakai kandang topless. Jadi kalian persiapkan aja kandang yang cocok untuk baby ular boa ini. Kemudian yang terakhir adalah merawat baby ular boa. Untuk merawat atau perawatan baby ular boa itu bakal aku bahas di video yang akan datang. So silahkan kalian subscribe channel aku, karena biar kalian juga nggak ketinggalan informasi tentang ular boa dan juga ular lainnya kayak ular konstek, ular retik, dan masih banyak lagi. Pokoknya aku masih bakal membahas seputar ular ya. Pokoknya tahun ini sih kayak lebih membahas detail tentang ular, nanti juga bakal ada tentang kadal-kadalan gitu. Untuk tips gimana cara ngerawat baby ular boa akan aku bahas di video aku yang akan datang ya. Oke, makasih banyak menonton videonya, semoga video aku bermanfaat buat kalian. Jangan bosan-bosan nonton video aku. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.